sekarang kita bicara tentang self control. Apa itu self control? Self control adalah mengendalikan diri, kemampuan kita mengendalikan diri kita secara sadar, menahan, mengekang dan menjaga diri kita dari tindakan dosa. Kita mampu mengendalikan pikiran kita, kebiasaan buruk, dan menyesuaikannya sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, apa bukti bila kita sudah benar-benar memiliki self control? Dari hal-hal sederhana, dari keseharian kita. Pertama, kita tetap baik kepada setiap orang, sekalipun kita tahu ini orang benci sama kita. Kadang, saudara, kita harus siap dibenci tanpa sebab. Kita melakukan yang baik aja, kita bisa dibenci orang karena dia iri. Apalagi kalau yang kita lakukan buruk. Tapi orang yang punya self control, dia akan tetap baik sekalipun dia dibenci oleh orang. Dia tetap baik sama orang yang membencinya. Kemudian dia tidak berlebihan saat menang atau saat kalah. Maksudnya dia tidak melayang, melambung saat dia dipuji-puji orang. Tetapi dia juga tidak minder dan marah kepahitan saat dia dihina orang. Itu artinya dia salah satunya punya self control yang baik. Kemudian dia punya sikap yang lapang dada menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik yang baik atau yang buruk. Dia tetap mengucapkan terima kasih Tuhan, tetap percaya kedaulatan Tuhan. Dia juga tetap tenang sekalipun di bawah tekanan yang berat, dan dia tidak ragu minta maaf duluan sekalipun bukan dia yang salah. Hal-hal sederhana ini sudah menunjukkan seseorang punya self control yang baik. Apakah Anda juga demikian? Allah kita pribadi yang limpah dengan anugerah, saudaraku, sehingga sebenarnya tidak pernah dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita semua. Tahukah Anda, bila Allah kita hanya berpegang pada keadilannya dan tidak ada anugerah di dalamnya, maka kita semua pasti binasa, saudara, karena dosa kita. Kenapa? Karena kita tidak ada yang sempurna, penuh dosa. Tetapi karena dalam kemurahan Allah yang besar itulah, sehingga dia senantiasa memberi kesempatan kepada tiap orang untuk bertobat, bahkan menuntun kita semua dengan kasih setianya yang besar, agar kita keluar dari perbuatan dosa yang sia-sia. Saudaraku, tetapi jangan anggap remeh karena besarnya anugerah Allah. Ingat, Allah kita juga pribadi yang maha adil, yang tidak akan membiarkan manusia hidup berlarut-larut dalam kejahatannya. Dia akan menghajar tiap orang yang dianggapnya anaknya. Saudaraku, bila kita membaca dari Nehemia 9, khususnya dari ayat 15-17, jelas tertulis tentang besarnya anugerah Allah. Di mana ini tentang doa yang dipanjatkan orang Lewi dalam pertobatan mereka di hadapan Allah. Mereka mengaku bagaimana nenek moyang mereka sebelumnya telah melupakan segala kebaikan Allah yang besar itu. Padahal Allah telah memelihara mereka dari padang gurun dan bahkan menuntun mereka dengan setia menuju negeri Kanaan. Tetapi nenek moyang mereka sangat angkuh, bahkan menolak untuk menaati perintah-perintah Allah. Karena itu Allah dalam anugerahnya, dia mau mengampuni dan tidak meninggalkan umatnya. Bahkan Allah menunjukkan besar Allah kita pribadi yang limpah dengan anugerah, sehingga tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bila Allah kita hanya berpegang pada keadilannya dan tidak ada anugerahnya, maka kita semua pasti binasa karena dosa-dosa kita, saudara. Tetapi dalam kemurahan Allah yang besar itu, Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk bertobat dan bahkan menuntun kita dengan kasih setianya yang besar keluar dari perbuatan dosa kita yang sia-sia. Tapi ingat, jangan remehkan anugerahnya, karena Allah kita juga pribadi yang maha adil dan dia tidak akan membiarkan manusia hidup berlarut-larut dalam dosa atau kejahatannya. Bila kita membaca dari Nehemia 9, khususnya ayat 15-17, ini tentang besarnya anugerah Allah. Ini tentang doa yang dipanjatkan orang-orang Lewi ketika mereka bertobat di hadapan Allah. Mereka mengaku bagaimana nenek moyang mereka telah melupakan kebaikan Allah yang sangat besar, padahal Allah telah memelihara mereka dari padang gurun menuju kepada negeri Kanaan. Dan bukan itu saja, nenek moyang mereka justru menolak untuk menaati perintah-perintah Allah. Tetapi Allah kita penuh dengan anugerah, sehingga dia sudi mengampuni umatnya dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bahkan menunjukkan
bahwa Allah kita pribadi yang limpah dengan anugerah yang besar, dan sebenarnya Allah tidak pernah membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Terimalah anugerah Allah dan senantiasalah hidup dalam jalannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tahukah Anda, bila Allah hanya berpegang pada keadilannya dan tidak ada anugerah dalam hidup ini, maka kita semua pasti sudah binasa, karena kita semua tidak sempurna, penuh dosa. Tetapi karena kemurahan Allah lah, maka Dia memberi kita semua kesempatan untuk bertobat dan menuntun kita keluar dari perbuatan kita yang sia-sia dengan kasih setianya. Saudaraku, besarnya anugerah Allah ini bisa kita baca juga bila kita membaca dari Nehemia 9 ayat 15-17. Ini tentang doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Lewi yang melakukan pertobatan di hadapan Allah. Mereka mengakui bagaimana nenek moyang mereka telah melupakan kebaikan Allah yang sangat besar, yang telah menuntun mereka dengan setia dari padang gurun menuju negeri Kanaan. Dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Namun mereka adalah nenek moyang yang sangat angkuh, bahkan menolak untuk taat dengan perintah-perintah Allah. Tetapi Allah kita penuh dengan anugerah, dan dalam kemurahannya Dia mau mengampuni dan menuntun setiap umatnya untuk meninggalkan dosa. Ini yang menunjukkan Allah kita pribadi yang sangat limpah dengan anugerah. Tapi ingat, Allah kita juga pribadi yang maha adil. Karena keadilannya, maka Allah juga tidak akan membiarkan umatnya berlarut-larut dalam kejahatannya. Karena itu, mari kita tidak meremehkan anugerahnya dan hidup dalam anugerahnya, serta bertanggung jawab dalam anugerah Allah itu, taat perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kita ucapkan tentang Tuhan ketika keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, situasinya sulit, inilah yang mengungkapkan seberapa besar iman kita sesungguhnya kepada Tuhan. Saudaraku, adalah sangat mudah bagi siapapun bila keadaannya lancar, semuanya berjalan seperti yang diharapkan dan yang diinginkan terjadi, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi bila situasinya seperti yang tidak kita harapkan, sulit, apa yang kita inginkan, yang kita doa-doakan sepertinya Tuhan tidak kabulkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda menjadi marah kepada Tuhan? Atau kita tetap memuji Tuhan, memuji kebaikannya? Karena apa? Karena inilah yang mengungkapkan bagaimana iman kita sesungguhnya kepada Tuhan. Bila kita punya iman yang besar, maka apapun situasinya kita akan tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya kebaikan, kemurahan, dan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Kita membaca dari Wahyu 15 khususnya ayat 2-4 tentang nyanyian Musa yang menggambarkan iman yang murni dari Musa yang dia buat sebenarnya bila kita baca di Ulangan 32 menjelang akhir hidupnya, di mana Musa akhirnya tidak diizinkan menginjak tanah perjanjian Kanaan. Bayangkan, padahal dia pemimpin yang bersusah payah, berhati besar memimpin umat Israel, tetapi dia tidak kecewa kepada Tuhan, namun tetap memuji kebesaran Tuhan karena dia tahu Tuhan yang maha besar. Dia bisa gagal tapi dia tidak kecewa. Akhirnya nyanyian inilah yang dinyanyikan di surga, dan akhirnya secara roh Musa bisa melihat tanah Kanaan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita bicara tentang self control. Apa itu self control? Self control adalah mengendalikan diri, kemampuan kita mengendalikan diri kita secara sadar, menahan, mengekang, dan menjaga diri kita dari tindakan dosa. Kita mampu mengendalikan pikiran kita, kebiasaan buruk, dan menyesuaikannya sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, apa bukti bila kita sudah benar-benar memiliki self control? Dari hal-hal sederhana, dari keseharian kita. Pertama, kita tetap baik kepada setiap orang, sekalipun kita tahu ini orang benci sama kita. Kadang, saudara, kita harus siap dibenci tanpa sebab. Kita melakukan yang baik aja, kita bisa dibenci orang karena dia iri. Apalagi kalau yang kita lakukan buruk. Tapi orang yang punya self control, dia akan tetap baik sekalipun dia dibenci oleh orang. Dia tetap baik sama orang yang membencinya. Kemudian dia tidak berlebihan saat menang atau saat kalah. Maksudnya dia tidak melayang, melambung saat dia dipuji-puji orang. Tetapi dia juga tidak minder dan marah kepahitan saat dia dihina orang.
itu artinya dia salah satunya punya self control yang baik. Kemudian dia punya sikap yang lapang dada menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik yang baik atau yang buruk. Dia tetap mengucapkan terima kasih Tuhan, tetap percaya kedaulatan Tuhan. Dia juga tetap tenang sekalipun di bawah tekanan yang berat, dan dia tidak ragu minta maaf duluan sekalipun bukan dia yang salah. Hal-hal sederhana ini sudah menunjukkan seseorang punya self control yang baik. Apakah Anda juga demikian? Bila Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudaraku, maka Tuhan yang akan memampukan kita hidup melampaui keterbatasan yang membelenggu diri kita selama ini. Saudaraku, Allah kita sangat memahami bahwa kita manusia terbatas. Dalam keterbatasan ini, kita sering sekali merasa tidak sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi maksud dan rencana Allah bagi kita umatnya. Jangan putus asa, saudaraku. Allah kita bersedia memberi Roh Kudusnya, dan saat kita dipenuhi oleh Roh Kudusnya, kita dimampukan hidup melampaui keterbatasan kita, saudara. Kenapa? Karena Allah kita, hikmatnya, kasihnya, kuasanya tidak terbatas. Inilah yang dialami oleh Rasul Petrus ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya dan memenuhi hidup para murid sesuai dengan janji Tuhan. Maka mereka penuh dengan keberanian berkhotbah, dan pada saat itu 3.000 orang bertobat. Kisahnya ada di Kisah Rasul 2 ayat 31-47. Kita tahu sebelumnya para murid, Petrus juga, orang-orang yang pengejut ketika Yesus ditangkap. Mereka sembunyi, lari ketakutan, takut sama orang Yahudi. Tetapi ketika Roh Allah memenuhi mereka, maka mereka hidup melampaui keterbatasan mereka, penuh keberanian bersaksi, memberitakan Injil dan menyaksikan Kristus. Demikian pula yang kita alami ketika kita mengundang Roh Kudus dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita sebagai umatnya. Percayalah, kita akan hidup melampaui keterbatasan kita. Percayalah saudaraku, Allah kita itu maha adil, tidak pernah mengabaikan orang yang berharap pembelaannya. Saudara, dalam hidup ini Anda harus tahu ada realitas atau kenyataan pahit bahwa tidak semua orang dapat kita andalkan. Bahkan dalam kesukaran kita, orang-orang yang dekat dengan kita bisa berbalik mencemooh kita, saudara. Jadi, jangan pernah engkau menggantungkan harapanmu pada manusia. Pasti kecewa, bakal kecewa. Tetapi ketika kita hanya mengarahkan mata kita dan berharap kepada Allah, percayalah Allah kita dapat diandalkan. Dia maha adil dan tidak pernah mengabaikan orang yang mengharapkan pembelaannya. Percayalah, Allah kita selalu mengulurkan tangannya tepat waktu untuk menolong dan membela orang yang berharap padanya. Seperti tertulis jelas di Ayub 16, khususnya ayat 19-21. Betapa Allah peduli. Ayub mencatat bagaimana sahabatnya sendiri dalam keterpurukan Ayub, mereka datang bukannya menghibur, malah menghakimi Ayub sehingga Allah menghukum dia sedemikian. Mereka bukan menguatkan Ayub sebagai seorang sahabat, tetapi berasumsi pasti kamu punya dosa. Namun Ayub mengarahkan matanya kepada Allah sambil menangis memohon pembelaan Allah. Dan Allah peduli dengan apa yang dirasakan oleh Ayub. Demikian juga Dia peduli dengan apa yang kita rasakan, ketidakadilan, cemooh, penghakiman. Ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Orang yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar terhadap Allah, dia pasti akan tetap hidup tegar sekalipun di tengah kesukaran. Hidup ini, saudara, tidak pernah lepas dari yang namanya kesukaran, kesulitan, dan banyak orang mudah putus asa saat dia merasa dirinya tidak mampu, terbatas, dan tidak ada yang dia bisa harapkan. Tapi jangan lupa ya saudara, kita punya Allah. Sesungguhnya Allah kita itu kasihnya, kuasanya, hikmatnya, kesetiaannya tidak terbatas. Sehingga inilah dasar kita senantiasa dapat mengandalkan Allah kita. Inilah teladan yang Ayub berikan kepada kita semua. Seperti kita tahu, Ayub mengalami banyak kesukaran, ujian, tetapi di tengah kesukaran karena dia punya pengenalan yang benar terhadap Allah, di tengah-tengah penderitaannya dia berkata,
Dia berkata dengan begitu penuh keberanian, penebusku hidup. Sekalipun kulit tubuhku rusak, aku akan melihat Allah berpihak kepadaku dengan mataku sendiri. Bayangkan, di tengah kesulitan bagaimana tubuhnya penuh nanah, dia tetap memuji kebesaran Allah. Kenapa? Karena dia punya pengenalan yang benar tentang Allah, bahwa Allah senantiasa dapat diandalkan dan setia. Inilah yang membuat dia tetap optimis dan memandang masa depan penuh pengharapan, tidak pernah putus asa dan kecewa. Inilah yang harus kita teladani. Tetaplah Anda tegar dan percaya dan bersandar penuh kepada Tuhan yang senantiasa dapat kita andalkan. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah saudaraku, bila Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Tuhan pasti memampukan kita untuk hidup melampaui keterbatasan yang membelenggu diri kita selama ini. Saudaraku, kita sebagai manusia terbatas, sehingga seringkali kita merasa tidak mampu untuk memenuhi apa yang menjadi maksud dan rencana Allah. Namun saudaraku, saya mau mengatakan, jangan berputus asa, karena Allah lebih rindu untuk memenuhi kita dengan roh-Nya. Dan saat kita terkoneksi dengan roh Allah, Dialah yang akan memampukan kita untuk melampaui keterbatasan kita. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Kuasa, hikmat, dan kasih-Nya tidak terbatas, yang memampukan kita melampaui keterbatasan kita. Sama seperti yang dialami oleh Petrus, murid Kristus. Bila kita membaca dari Kisah Rasul 2, khususnya ayat 37-41, bagaimana Tuhan memenuhi janjinya, memenuhi para muridnya dengan Roh Kudus. 50 hari sebelumnya, mereka adalah orang-orang pengejut. Ketika Yesus hendak disalibkan, disesah, mereka melarikan diri dan sembunyi takut dengan orang Yahudi. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka penuh keberanian memberitakan Injil, berkhotbah, bersaksi. Karena Roh Kuduslah, saat Dia memenuhi hidup kita, maka kita pasti bisa melampaui keterbatasan manusiawi kita. Percaya, ada Roh Kudus, lakukan dan terima Dia, agar kita bisa memberitakan Injil dengan efektif. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bila kita telah mengikuti teladan Kristus, barulah kita patut diteladani oleh orang lain, saudaraku. Dunia ini memang penuh dengan tokoh-tokoh yang patut diteladani kehidupannya. Kita bisa meneladani pengabdiannya, kejujurannya, semangat juangnya, dan banyak hal-hal luhur lainnya yang mungkin sangat menginspirasi kita dalam kehidupan ini. Tetapi perlu diingat, tokoh-tokoh yang kita teladani ini juga seorang manusia yang terbatas kemampuannya. Mereka juga tidak sempurna. Oleh karena itu, lebih dari meneladani tokoh-tokoh tadi, kita harus lebih meneladani Kristus, teladan Kristus, yaitu Tuhan kita. Karena saudaraku, Kristuslah pribadi yang sempurna. Jadi hanya jikalau kita meneladani kehidupan Kristus, barulah kita patut diteladani oleh orang lain. Kaitan antara ini tertulis jelas di 1 Korintus 11, khususnya ayat 1-2. Rasul Paulus menekankan dengan tegas agar kita meneladani Kristus seperti Dia juga telah meneladani Kristus, barulah dia merasa pantas untuk juga diteladani oleh orang lain. Paulus dengan tegas berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus." Jadi Paulus sangat menyadari karena dia sudah meneladani kehidupan Kristus, barulah dia patut untuk diteladani oleh orang lain. Teladani hidup Kristus lebih dulu dan Anda akan menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bila Roh Kudus memenuhi hidup kita, saudara, percayalah Tuhan akan memampukan kita hidup melampaui keterbatasan yang membelenggu diri kita selama ini. Allah kita jauh lebih memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Semua manusia terbatas. Dalam keterbatasan itu kita sering sekali merasa tidak sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi umatnya. Tetapi Allah kita bersedia memberi roh-Nya, memenuhi hidup kita, untuk menolong kita memenuhi apa
apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Dan saat kita terkoneksi dengan rohnya, maka kita akan hidup melampaui keterbatasan kita. Kenapa? Karena Allah kita itu kuasanya, kasihnya, semuanya tidak terbatas, saudara. Sama seperti yang dialami Rasul Petrus, saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi Rasul Petrus, dia penuh keberanian berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dan 3.000 orang pada saat itu bertobat, saudaraku. Padahal 50 hari sebelumnya, Petrus dan murid yang lainnya adalah murid-murid yang pengecut. Ketika Yesus ditangkap, mereka bersembunyi karena takut terhadap orang Yahudi. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka akhirnya berani bersaksi. Inilah yang membuktikan Roh Kudus akan memampukan kita hidup melampaui keterbatasan kita. Kita bisa membaca ini, kisahnya jelas di Kisah Rasul 2 ayat 31 sampai 47. Tuhan Yesus memberkati. Kemujuran orang fasik itu sementara, saudaraku. Karena sesungguhnya ada hukuman Allah yang sedang menantikan mereka. Kadang kita bertanya dalam hidup ini, semua orang Kristen, semua orang percaya mungkin pernah terbersit dengan pikiran ini. Mengapa orang fasik hidupnya lebih mujur, nyaman, kaya, sedangkan kita pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran justru sering harus menghadapi banyak persoalan. Bila sepintas memang kehidupan manusia sering menunjukkan orang jahatlah yang hidupnya mujur dan sebaliknya. Tetapi bila kita melihat dari sudut pandang kekekalan, kita akan paham bahwa kehidupan ini sebenarnya sementara dan sesungguhnya ada hukuman Allah bagi orang fasik yang sedang menanti mereka. Hal ini jelas sekali dinyatakan di Ayub 21, khususnya dari ayat 7 sampai 19. Ayub yang bertanya-tanya dan juga punya banyak pertanyaan sama seperti kita. Dia merenung, tetapi pada akhirnya dia mendapat kebenaran tentang akhir dari kehidupan orang fasik. Ayub menggambarkan pikiran orang tentang kemujuran dari orang fasik itu, lalu sadar bila dilihat dari sudut waktu kekekalan, sesungguhnya ada bencana yang disimpan Allah bagi orang fasik. Jadi sesungguhnya kemujuran orang fasik itu sementara saja, saudaraku. Ada hukuman yang sedang menanti mereka. Jadi jangan pernah merasa iri terhadap orang fasik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku. Tahukah Anda, di dalam Kristus semua orang percaya sama-sama berharga dan semuanya sama-sama berguna. Tidak ada yang tidak berharga atau tidak berguna. Tahukah Anda, sering sekali orang menilai berdasarkan kedudukan, kekayaan, ataupun bakat dan kepandaian seseorang. Jadi, bila semakin tinggi kedudukannya, semakin kaya dengan kekayaan yang melimpah, atau dia punya banyak bakat dan kepandaian, maka dia akan dinilai semakin berharga. Tetapi, tahukah Anda, di dalam Kristus kita semua sama berharga. Dia memandang kita semua sama mulia. Kita semua pribadi mulia di hadapan Kristus. Tidak ada yang baginya yang mungkin tidak berguna. No. Bila kita membaca dari 1 Korintus 12, khususnya ayat 20 sampai 21, Rasul Paulus menyatakan dengan jelas bahwasanya Kristus menerima kita. Penerimaan dan penghargaan Kristus ini seperti pengikutnya ini digambarkan seperti satu tubuh yang punya banyak anggota. Tahukah Anda, satu sama lain dalam tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini saling membutuhkan. Bahkan kadang yang kita pikir anggota yang paling lemah justru anggota yang paling berharga. Jadi artinya apa? Semua pengikut Kristus itu berharga dan berguna, ataukah fungsinya sebagai mata atau yang lainnya, tetapi sebagai tubuh Kristus kita sama berharganya, sama bergunanya, dan saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus sama-sama berharga, sama-sama berguna. Tidak ada yang dianggap tidak berguna. Tahukah saudara, sering sekali kita manusia menilai seseorang itu berdasarkan kedudukannya, kekayaannya, ataupun bakat juga kepandaian yang dia miliki. Jadi, jikalau seseorang mempunyai
kedudukan yang semakin tinggi, kekayaan yang melimpah, dia punya juga kepandaian dan punya banyak bakat dalam dirinya, maka dia dianggap sebagai pribadi yang sangat berharga dan berguna. Ya, mungkin betul, tetapi tahukah Anda, bagi Kristus Tuhan kita, Ia memandang setiap kita sebagai pengikutnya adalah pribadi yang mulia, dan kita sama-sama berharga, sama-sama berguna, tidak ada yang berbeda di hadapan matanya. Saudaraku, bila kita membaca dari 1 Korintus 12 khususnya ayat 20 sampai 22, di sini ditekankan oleh Rasul Paulus menggambarkan bagaimana penerimaan dan penghargaan Kristus terhadap semua pengikutnya. Kita sebagai pengikut Kristus digambarkan sebagai anggota-anggota dalam satu tubuh, di mana setiap anggota saling membutuhkan, saling melengkapi. Bahkan anggota tubuh yang kita anggap paling lemah justru sebenarnya yang paling dibutuhkan. Jadi kita semua berharga di hadapan Kristus. Ataukah fungsi kita sebagai mata atau mulut atau tubuh, kita sama berharganya di hadapan Kristus dan sama bergunanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, tidak perlu iri atau cemburu terhadap kemujuran orang fasik. Kenapa? Karena kemujuran orang fasik itu bersifat sementara. Sesungguhnya hukuman Allah justru sedang menantikan mereka. Kadang kita bertanya begini sambil punya rasa iri dan bertanya, mengapa Tuhan orang fasik hidupnya mujur, nyaman-nyaman, sedangkan saya hidup dalam kebenaran justru menghadapi banyak persoalan. Ini pertanyaan klasik yang sering sekali mungkin juga kepada hamba Tuhan. Bila sepintas saudaraku, memang kehidupan manusia sering menunjukkan orang jahat hidupnya semakin mujur, makin kaya, dan orang yang baik-baik justru sulit. Tetapi bila kita melihat dari sudut pandang kekekalan saudaraku, kita akan paham bahwa sebenarnya mereka sudah ada hukuman yang Allah sediakan. Jadi ini sangat jelas dinyatakan oleh Ayub. Bila kita membaca dari Ayub 21 khususnya ayat 7-19, bagaimana ada hukuman Allah bagi orang fasik. Tentang akhir kehidupan dari orang fasik. Jelas sekali kebenaran tentang akhir dari kehidupan orang fasik ini dijelaskan oleh Ayub. Di sini Ayub menggambarkan pikiran orang tentang kemujuran dari orang fasik. Nah, lalu Ayub sadar dan dia berpikir bila dilihat dari sudut waktu kekekalan, maka sesungguhnya ada bencana yang disimpan Allah bagi orang fasik. Jadi sesungguhnya kemujuran orang fasik itu sementara saudaraku. Ada hukuman Allah yang sebenarnya sedang menanti mereka. Jadi tidak perlu merasa iri dengan kemujuran orang fasik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan biarkan iblis membuat kita ragu akan identitas kita sebagai anak Allah dalam Kristus. Tahukah Anda? Pengenalan yang benar akan identitas kita dalam Kristus, itulah yang membuat kita hidup berkemenangan. Ada cerita seekor anak Raja Wali yang menetas di antara para ayam. Karena dia tidak memiliki pengenalan identitas dirinya sebagai seekor Raja Wali. Bahkan dia berpikir dia hanyalah seekor ayam. Sehingga apa? Sehingga seumur hidupnya dia tidak pernah mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi layaknya Raja Wali. Itulah yang sering iblis upayakan agar kita tidak kenal identitas kita, bahkan meragukan identitas kita dalam Kristus sebagai anak Allah, sehingga tidak pernah beroleh hidup yang berkemenangan. Bila kita membaca dari Lukas 4 ayat 1-4, Kristus juga mengalami pencobaan dari iblis agar dia meragukan identitasnya sebagai anak Allah. Iblis mengujinya dengan berkata, jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti, dan pencobaan yang lain. Tetapi semua dikalahkan oleh Yesus, karena Yesus mengalahkan dengan kebenaran firman Allah, dan dia tahu identitasnya dengan benar sebagai anak Allah. Jikalau Yesus Kristus sebagai anak Allah saja mengalami pencobaan, apalagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah beri kesempatan atau celah bagi iblis untuk membuat kita ragu akan identitas kita sebagai anak Allah, agar kita hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.